Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang perbedaan antara wisata bahari, wisata budaya Indonesia, wisata pertanian, wisata buruh, ziarah, cagar alam, dan wisata konvensi. Yang pertama kita akan bahas tentang wisata bahari atau biasa disebut wisata maritim atau tirta. Jadi, wisata bahari ini adalah wisata yang berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air, seperti di pantai, danau, atau teluk. Kegiatan ini yang biasa dilakukan pada wisata ini adalah memancing, berselancar, snorkeling, dan lain jenisnya. Potensi wisata bahari di Indonesia sangat banyak sekali, antara lain terdapat di Kepulauan Seribu, Pulau Bali, Danau Toba, Raja Ampat, dan juga kepulauan lainnya. Potensi wisata bahari tidak hanya dimiliki oleh Indonesia. Negara maritim lainnya juga memiliki seperti Fiji, Hawaii, dan Tahiti. Wisata budaya di Indonesia. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan karena keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat baru yang mengandung budaya. Wisata ini akan mempunyai manfaat dan juga tujuan seperti melestarikan alam, memajukan kebudayaan, mengangkat cinta bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Wisata berbudaya juga dapat memperkenalkan kebudayaan kita ke kancah internasional. Wisata pertanian merupakan perjalanan wisata ke lokasi pertanian seperti melihat pembibitan di ladang perkebunan. Biasanya dilakukan dalam rangka studi atau dapat pula hanya sekedar berjalan-jalan, menikmati pemandangan dan segarnya udara. Lalu wisata buruh. Wisata ini banyak dilakukan di tempat yang memiliki daerah atau hutan berburu yang diizinkan oleh pemerintah. Wisata buruh ini diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dari setiap negara, sehingga pemburuan tidak dilakukan dengan sembarangan. Wisata Garut memiliki hutan yang pas untuk berburu. Buruan utamanya adalah hutan babi hutan, terutama saat populasinya sedang banyak dan mulai mengganggu tanaman warga. Satwa yang diburu pada dasarnya adalah satwa liar seperti babi hutan. Hal tersebut didasarkan karena pertimbangan babi hutan yang dianggap sebagai hama. Wisata ziarah. Jenis wisata ini dikaitkan dengan agama, kepercayaan, ataupun adat istiadat dalam masyarakat. Wisata ziarah lebih menekankan terhadap adanya ritual keagamaan yang harus dilakukan oleh wisatawan yang melakukan ziarah ke tempat yang dianggap suci. Wisata cagar alam. Wisata cagar alam banyak dilakukan oleh pecinta alam atau yang gemar memotret beragam binatang atau marga satwa serta beragam fauna. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan atau hewan, hidup secara lestari. Wisata konvensi. Wisata konvensi pertemuan sekelompok orang yang secara bersama-sama bertukar pengalaman dan informasi melalui pembicaraan, mendengar, belajar, dan mendiskusikan topik tertentu. Lalu, berdasarkan lokasi yang dituju, motif apa yang dimaksud dengan wisata sejarah, wisata alam, wisata religi. Wisata sejarah umumnya berupa kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah, tempat atau kawasan yang memiliki nilai-nilai sejarah dan bukti-bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat wisata. Misalnya museum sejarah, candi, dan lain-lain. Wisata alam, tempat pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, kegiatan perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Lalu wisata religi, salah satu jenis wisata yang berkait erat dengan aktivitas ataupun tempat khusus
yang berhubungan dengan aspek religi keagamaan. Misalnya, wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama tertentu. Lalu wisata pendidikan, suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan di dalamnya. Lalu, contoh wisata dengan daya tarik kondisi iklim yang ada di Indonesia. Iklim suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya bisa menjadi magnet yang menarik wisatawan baik lokal maupun luar negeri untuk datang berkunjung. Ya, tentu saja jadi menarik karena misalnya kita terbiasa hidup di kota dengan polusi udara yang setiap hari dirasakan khususnya dari asap kendaraan bermotor, tentunya ingin menghirup udara segar dan merasakan iklim sejuk. Inilah mengapa iklim menjadi salah satu faktor yang dapat menarik wisatawan. Sebagai contohnya adalah daerah wisata Puncak di kawasan Cianjur yang menyedot banyak orang yang selalu betah berlama-lama berkunjung ke sana. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.